Previously on the 100. Something's coming. A wave of radiation that'll kill everything in its path. It isn't coming. Death instead of thousands. And whoever wins gets the bunker. Final conclave. One champion per clan. One death. What if I told you there might be a fallout shelter built to sustain thousands? If we are one crew, then come Fulao. Sky Crew will not take the bunker alone. Oson Yon Op. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 2 berjudul Red Queen. Octavia dipaksa untuk mengambil bimbingan dari sekutu yang tidak mungkin ketika masa depan bunker dan semua yang ada di dalamnya terancam. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai 46 hari setelah kiamat Granfaya, di mana episode ini berlangsung sebelum Clark bertemu dengan Maddie. Saat Octavia sedang berlatih dengan Miller, Indra datang dan memberitahunya bahwa para delegasi telah berkumpul. Indra juga membawa simbol-simbol pemimpin untuk mendandani Octavia. Awalnya Octavia menolak untuk mengenakan simbol-simbol pemimpin, tapi Indra ingin Octavia memakainya karena semakin banyak orang yang menghubungkan Octavia dengan simbol itu, semakin mudah bagi Octavia untuk memimpin. Octavia bersiap untuk pertemuan dengan mengenakan simbol pemimpin. Nailah menyambutnya dengan sebutan sang juara One Crew. Nailah memberikan sebuah buku tentang Romawi kuno. Dia tahu Bellamy biasanya membacakan untuk Octavia. Sementara itu, Gaia tidak setuju jika Octavia yang memimpin, karena perintah dari Flame tidak akan pernah mendukung seorang pemimpin yang berdarah merah. Tapi pendapat Indra berbeda, karena pemimpin yang berdarah merah itu telah menyelamatkannya dan yang lain di dalam bunker. Setelah itu, Octavia dan para delegasi berkumpul untuk membahas hukuman bagi seorang pencuri, di mana salah seorang telah mencuri selimut. Octavia meminta untuk mengembalikan selimutnya dan masalah selesai. Selama pertemuan ini, mereka semua mendengar seseorang mencoba mengetuk pintu bunker. Kin menyadari bahwa ada seseorang di luar sana mencoba untuk membuka pintu bunker. Setelah pertemuan, Kin dan Abi pergi untuk menyelidiki. Abi yakin bahwa itu adalah Clark yang mencoba masuk ke dalam bunker. Dalam upaya untuk membuka pintu bunker, mereka berdua menyadari ada yang salah. Pintu telah tertutup rapat oleh reruntuhan menara polis. Itu artinya seseorang tidak bisa masuk dan mereka semua tidak bisa keluar. Dan ternyata memang benar, saat itu Clark sedang berusaha membuka pintu bunker dan hampir tertimpa reruntuhan. Setelah itu mereka membicarakan soal pintu bunker. Namun kali ini Jaha membawa Kara yang selama ini telah menjalankan perkebunan hidroponik. Jaha telah mempelajari bunker itu dengan cukup baik sebelum mereka mengambil bunker untuk orang-orangnya. Namun menurut Jaha tidak ada jalan lain untuk keluar. Meskipun mereka memaksa untuk memotong pintu Palka, tetapi yang mereka tidak mampu adalah menyingkirkan reruntuhan menara di atasnya yang mencapai ribuan ton puing. Ketebalan dinding luarnya 12 inch dari baja padat dikelilingi oleh bebatuan dasar. Tidak ada kerentanan dan mereka tidak punya perlengkapan untuk mengeksploitasinya, tidak dalam 5 tahun dan tidak dalam ratusan tahun. Ada lagi masalah yang lebih mendesak. Kara menjelaskan hasil hydrofram tidak akan mencukupi lebih dari 5 tahun. Bahkan jika mereka mengganti perkebunan obat dengan produsen makanan dan merotasinya untuk beragam nutrisi, akhirnya akan membuat kematian massal. Sebelumnya Kara bisa mengaturnya, namun saat Octavia membiarkan 1.200 orang masuk ke dalam bunker, membuat dasar perhitungannya adalah 5 tahun. Kara menyalahkan Octavia atas semua ini. Menurutnya bunker itu bukan milik Octavia, tapi Jaha telah menemukannya dan seharusnya bunker itu milik Sky Crew. Kara keluar dari ruangan. Abi menjelaskan masalah Kara karena ayahnya meninggal dalam pemusnahan di Ark dan suaminya juga meninggal saat pemusnahan di bunker.
Kemudian Jaha menyarankan untuk mengurangi populasi, tapi Octavia tidak menyetujuinya. Octavia meminta Jaha untuk keluar. Setelah itu Indra memerintahkan para penjaga untuk menjaga pintu kamar Skycrew. Lalu Indra meminta untuk meningkatkan pengawalan di setiap lantai dan meminta Octavia untuk menugaskan mereka ke klannya sendiri. Tapi Abi ingin membahas kembali pada faktanya, yaitu bunker terlalu banyak orang. Qin juga setuju dengan keputusan Jaha, tetapi Octavia menyela dan mengatakan bahwa Jaha dan Qin tidak bertanggung jawab atas ini. Namun dialah yang bertanggung jawab dan dia tidak akan mengurangi populasi. Kemudian Indra mengusulkan jika mereka harus melakukan pengurangan jatah makanan. Mungkin itu bisa membuat mereka punya lebih banyak waktu. Octavia setuju, dia memutuskan untuk melakukan penjataan setengah. Pengurangan jatah telah diterapkan dan masing-masing orang mendapatkan jatah makanan yang sama, yaitu setengah dari biasanya. Qin duduk bersama Jaha dan juga Ethan. Karena jatah makanan yang berkurang, Ethan meminta tambah, lalu Qin menawarkan makanan miliknya. Tapi Jaha melarangnya. Jaha menjelaskan kepada Ethan bahwa dia harus terbiasa dengan jatah setengah sama seperti yang lain. Kemudian Jaha mengajak Ethan ke kamar karena dia mempunyai surprise untuk Ethan. Jaha juga masih senang berbicara dengan Qin untuk berjuang melawan Octavia demi tempat tersebut. Sebelum Jaha pergi, Kara datang. Dia punya ide untuk membuat makanan bertambah dan dia butuh beberapa menit untuk menjelaskan. Tapi Jaha meminta Kara untuk berbicara nanti karena dia akan kembali ke kamar bersama dengan Ethan. Sementara itu Jackson membicarakan tentang Abi. Dia mendengar dari Qin bahwa Abi punya sakit kepala lagi. Tetapi Abi tidak ingin Jackson mendiskusikan tentang kondisinya kepada Marcus Qin. Tiba-tiba Kara jatuh dan kejang. Jackson dan Abi segera menolongnya. Beberapa anggota Skycrew membunuh 2 penjaga dan mengunci pintu area pertanian. Ternyata semua ini adalah rencana Kara. Dia memimpin pemberontakan melawan Octavia untuk menyelamatkan orang-orangnya. Qin mencoba menghentikan Kara, tetapi seseorang memukulnya dari belakang. Saat Qin tersadar, dia sudah dalam kondisi di borgol bersama dengan Abi. Tidak lama Kara datang dan mengatakan bahwa mereka akan hidup. Kara menahan Qin, tapi dia tidak akan membunuhnya, meskipun Qin yang bertanggung jawab atas kematian ayah dan juga suaminya. Sedangkan Abi ditahan karena dia sudah membuka pintu bunker. Qin memohon agar Kara tidak melakukan ini, karena itu tidak akan membawa ayah dan suaminya kembali. Kara tahu ayahnya dan suaminya tidak akan kembali, tapi itu akan menghentikan pemusnahan orang-orang mereka sendiri. Kara bisa saja membunuh Qin, tapi dia tidak akan melakukannya. Abi bertanya bagaimana dengan nasib orang-orang mereka sendiri yang ada di luar area pertanian, dan Kara akan menunggu selama mereka bisa. Yang akan Kara lakukan sekarang adalah memastikan yang tidak bisa mereka selamatkan untuk tidak mati sia-sia. Tapi menurut Abi, orang-orang mereka sendiri yang masih berada di luar area pertanian akan mati karena kelaparan. Kara menyalahkan Abi karena sudah membuka pintu bunker dan mengeklaim bahwa kematian ini adalah karena Abi. Sementara itu, Jaha sedang membacakan sebuah cerita untuk Ethan. Setelah tertidur, Nailah meminta tolong untuk memperbaiki roda pada gerobaknya. Tiba-tiba para Grounder datang, menyeret dan membawa keluar semua orang-orang Skycrew yang tidak berada di area pertanian. Jaha meminta Ethan dan Nailah untuk bersembunyi di bawah ranjang. Lalu dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang Grounder mengatakan bahwa Skycrew telah meninggalkan orang-orangnya untuk mati dan Grounder itu menyerang Jaha. Octavia segera datang menolong Jaha. Indra memberitahunya bahwa Skycrew telah menutup pintu area pertanian. Kemudian Indra berniat untuk menghukum mati Grounder yang menyerang Jaha. Tapi Octavia melarang karena dia pikir para Grounder takut karena kelaparan. Kemudian Octavia meminta Grounder itu untuk memberitahu Grounder yang lain bahwa dia akan pergi untuk mengambil kembali area pertanian. Dia juga meminta Miller untuk pergi dari kamar ke kamar dan membawa semua orang yang Miller temukan ke ruang depan dan mereka akan melindunginya di sana. Sementara itu, Jaha diminta untuk membantu Octavia membuka pintu lain yang tidak dapat dibuka. Jika Jaha tidak bisa, mereka semua akan mati. Kemudian Indra melapor bahwa keadaan sedang tidak bagus. Beberapa orang Skycrew sudah aman, tapi kekerasan lain sedang menyebar. Budelan Crew sekarang mengendalikan level E dan juga level F, dan Oskijon Crew mengambil obat-obatan. Tapi Gaia selalu memperdebatkan soal komandan. Tanpa adanya komandan sejati yang menyatukan mereka semua, perang klan akan terus terjadi dan akan selalu begitu. Ibunya meminta Gaia untuk berhenti karena kelaparan akan membuat jadi lebih buruk. Kemudian Jaha menunjukkan peta bunker. Indra tahu Jaha sedang terluka, tapi Jaha mengatakan bahwa itu hanya goresan.
Level C terdapat pertanian dan pendaur ulang air, karena Cadogan membangunnya benar-benar mandiri. Bahkan jika sisa bunker lainnya musnah, level C akan tetap beroperasi. Jika Jaha bisa mengubah rute listrik dari generator di level bawah, Jaha bisa menggunakan dinding logam sebagai konduktor, cukup sampai ke pintu dan mengurutkan mekanisme kuncinya. Tapi itu sangat beresiko karena level D seperti tanah tak bertuan. 5 klan berbeda mencari seseorang untuk mengeluarkan amarahnya. Saat mereka melihat salah satu dari Skycrew, maka mereka akan membunuhnya. Kemudian mereka membagi dua arah. Indra, Gaia, dan Nayla memancing para Grounder sebanyak mungkin dengan cara seakan mereka melihat Skycrew sedang menuju ke area pertanian agar para Grounder mengikutinya. Sedangkan Octavia akan membawa Jaha ke generator. Tapi saat Octavia menyentuh perut Jaha, tangannya penuh dengan darah. Ternyata waktu Jaha diserang oleh Grounder, dia tertusuk di perutnya dan bukan hanya luka gores. Saat mereka tiba di ruang generator, Octavia membantu Jaha untuk membukanya. Di dalam area pertanian, Jackson mengantarkan makanan untuk Abby dan Kin dengan jatah lebih. Jackson berniat untuk melawan Kara karena Miller masih berada di luar area pertanian. Tapi Abby melarang Jackson untuk melakukan hal yang bodoh. Sebelum Jackson pergi, Abby meminta agar lain kali Jackson membawakan pil yang ada di dalam tasnya. Di ruang generator, Jaha hanya tinggal menyambungkan kabel yang terakhir. Tapi Jaha tidak mau melakukannya, karena setelah pintu dibuka, para Grounder yang berkumpul di depan pintu akan masuk dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Jaha meminta maaf kepada Octavia atas apa yang terjadi di Ark, termasuk membuang ibunya. Kemudian Jaha meminta Octavia untuk pergi ke pintu dan membuat para Grounder menyerah. Setelah semuanya selesai, Jaha akan segera membuka pintunya. Octavia akhirnya pergi ke pintu untuk membuat Grounder menyerah dan berpesan agar Jaha tidak mati sebelum semuanya selesai. Di dalam area pertanian, tiba-tiba mereka mendengar pintu sedang didobrak. Kara mencoba membuat orang-orang tenang dan meminta memainkan musik sedikit lebih keras. Jackson berniat mengambil pistol Kara, namun dia gagal. Di luar area, Octavia akan menunjukkan bahwa dia akan mengambil kembali pertanian untuk One Crew. Ketika beberapa Grounder menentang kepemimpinannya, Octavia langsung membunuhnya, kemudian memberi pilihan mereka adalah One Crew atau musuh One Crew. Para Grounder yang tersisa akhirnya menyerah dan memberi hormat. Octavia meminta Jaha untuk segera membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, Octavia dan pengikutnya menangkap Kara dan anggota kudetanya, tapi Octavia menginginkan mereka hidup-hidup. Kara masuk ke ruangan di mana Abby dan Kin diborgol, namun Kara berniat untuk bunuh diri. Sebelum dia melakukannya, Octavia datang dan melemparkan pisau ke tangan Kara. Setelah itu, Octavia membawa Kin, Abby, dan Jackson ke tempat Jaha terluka. Jaha tahu kali ini Abby tidak akan bisa menolongnya. Jaha meminta Octavia untuk berjanji agar menjaga Ethan. Setelah Octavia berjanji akan menjaganya, Jaha mengembuskan nafas terakhirnya. Keyakinan para Grounder memerintahkan hanya komandan sejati yang bisa menyatukan berbagai klan. Tanpa seorang Nightblood, mereka akan kalah. Lalu Octavia memenangkan pertarungan dan menyelamatkan para Grounder dari api Pramfaya. Hari ini Octavia menyelamatkan para Grounder dari kelaparan. Gaia sekarang percaya bahwa Octavia akan membawa mereka semua ke permukaan bumi. Selanjutnya Indra ingin agar Octavia membersihkan diri dan memakai jubah pemimpin untuk memberi hukuman kepada Kara dan kudetanya. Tapi menurut Gaia itu tidak perlu karena darah dari musuhnya itu adalah jubahnya, dan Jackson akhirnya bertemu kembali dengan Miller dan berbagi ciuman. Sebagai hukuman untuk Kara dan orang-orangnya yang bersalah, Octavia memerintahkan mereka untuk berjuang sampai mati demi kebebasan.
Pertarungan ini dibuat untuk memberi hukuman bagi siapa saja yang bersalah atau melanggar aturan. Begitulah cara mereka untuk mengurangi populasi karena bunker terlalu banyak orang. Scene beralih 6 tahun kemudian, di mana Octavia dan penasihatnya mengawasi prajurit One Crew yang bertarung sampai mati. Saat Gaia membawa petarung berikutnya, salah satu di antara mereka adalah Marcus Kin. Selama 6 tahun di bunker, Octavia adalah pemimpin pertama. Meskipun awalnya terlihat baik, setelah kudeta Kara, Octavia menjadi sangat kejam dan berjuluk Budraina atau Ratu Merah. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 2. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.